Halo, Shalom. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai Roma pasal 16. Ini pasal terakhir ya, pasal di kitab Roma ini. Di ayatnya yang ke-17, tetapi saya ingin menyarankan ketika membaca kitab Roma ini, eh, ya saya saran aja ya sampai selesai lah, sampai ayat 16. Ya, setiap kitab-kitab sih dianjurkan harus sampai selesai sih kalau bisa. Tetapi saya cuma untuk saran aja supaya nanti tidak ada namanya salah dalam mengartikan yang di dalam kitab Roma ini. Jadi harus teliti, bukan hanya kita membaca lalu kita tidak mengerti dong. Ya. Oke, terkhusus dari Roma pasal eh, 16 ayat 17 ini karena saya sudah baca dari pertama ya. Oke, jadi dengan judul perikopnya mengenai apa ini peringatan ya peringatan. Jadi begini nih, Roma pasal 16 ayat 17 mengatakan sampai 24 ya, sampai 24 dari ayat 17 sampai 24. Jadi begini, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya tuh. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius temanku sekerja dan dari Lukius, Yason dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dari Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku, yaitu menulis surat ini. Jadi surat ini tuh yang menulis adalah Tertius ya, pasal 16. Oke, langsung kita lanjut lagi. Salam kepadamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi yang menulis surat ini tuh ternyata dari uh, rekan sekerja juga yang bernama Tertius ya. Oke, apa sih yang kita akan jelaskan di sini? Di sini Tertius menasehatkan pada pada rekan-rekan sekerja pengkabaran Injil ya, pengkabaran mengenai kabar Kristus ini, firman Kristus. Jadi dia memberikan suatu saran dan menasehatkan itu. Ini bukan hanya ditujukan kepada rekan sekerjanya ya, yang sudah dijelaskan di ayat yang pertama itu sampai ayat yang ke-16 itu. Itu kalian bisa baca sendiri, tetapi saya mengambil dari ayat 17 ini karena ini unik ya. Unik juga karena mengenai tentang ini tuh terjadi juga ternyata di dalam kehidupan ya kehidupan nyatanya sebenarnya. Ah, jadi ia menasehatkan ya, memberi saran tentang mengenai pengajaran yang bertentangan gitu, yang bisa menimbulkan perpecahan dan juga godaan. Dia juga menyarankan itu kalau terjadi suatu ajaran yang menimbulkan perpecahan dan godaan, godaan-godaan ya, ya
bisa karena ingin mencari pujian, ingin mencari uh, uh, perhatian segala macam, ingin orang itu mengenal, dianggap hebat segala macam itu. Kalau motivasinya seperti itu, mending hindari. Ini menurut uh, yang memberi surat ya, bukan saya pribadi ya yang menafsirkan ini, tetapi menurut dari hambanya Tertius ya. Tertius ini menyarankan seperti itu. Jadi kalau misalkan menimbulkan suatu perpecahan dalam suatu pengajaran, ya pengajaran loh ini, ya pengajaran, ya, itu dihindari kan. Kenapa seperti itu? Dia memberikan suatu gambar, enggak apa, eh, pesan, karena orang-orang semacam itu tuh sebenarnya itu tidak melayani Kristus katanya, kata Tertius ini. Tetapi melayani, ya yang dia layani itu perutnya gitu. Perut mereka sendiri katanya, disebutkan di situ. Terus dia juga menasihatkan karena apa? Karena mereka tuh sering menggunakan kata-kata yang muluk-muluk katanya, dan bahasa mereka itu yang apa ya, yang manis gitu. Motivasinya apa? Motivasinya ya untuk menipu gitu, yang menipu untuk mengenyangkan perut aja gitu ya. Mengenyangkan perut, dan menipu juga berniat untuk motivasinya itu menipu untuk menipu kepada orang-orang yang memiliki hati yang tulus sebenarnya. Ingin mendengarkan pengajaran, ingin mengenalkan sesuatu yang tepat sebenarnya. Karena buat apa gitu kita mendengarkan pengajaran-pengajaran tetapi tidak tepat, tidak benar, gitu. Tidak sesuai, buat apa gitu. Jadi percuma gitu. Yang karena mereka-mereka ini, menurut Tertius ini yang menulis surat ini mengatakan apa? Karena mereka motivasinya untuk perut gitu, bukan untuk melayani Kristus secara tulus itu. Jadi dia menyampaikan seperti itu ya. Eh, Kenapa saya bilang unik? Karena memang terjadi juga sih di dalam kehidupan nyatanya juga. Memang banyak juga yang seperti itu juga sih. Jadi ya dia hanya mengingatkan saja, karena jangankan gitu. Hal-hal yang semacam itu menandakan orang itu tidak layak sebetulnya. Kalau ditunggangi dengan motivasi yang lain tuh, kenapa nggak tidak layak? Ya sesuai dengan misalkan Yohanes 3 ya, Yohanes 3 ayatnya yang, misalkan ayatnya yang ke-14 sampai 15 tuh mengatakan apa? Sebenarnya ada juga sih di Lukas 14, kalau nggak salah, Lukas 14 ayat 26. Coba ya kita coba di Lukas 14. Bukan kita coba sih, kita lihat, kita coba. Bukan coba juga sih. Di Lukas 14 ayat 26 mengatakan, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Artinya apa? Artinya ini kita terfokus kepada Kristus sebenarnya. Jangan melebihi daripada mereka. Itu maksudnya. Karena banyak ayat ini tuh disalahgunakan gitu. Biasanya yang menyalahgunakan ini ya orang-orang yang di luar kekristenan. Ada juga sih yang di dalam kekristenan, cuman uh, ya paling mereka tuh untuk sekedar pengen tahu sebenarnya penafsirannya seperti apa ini ketika mereka dalam pengalamannya membaca Alkitab biasanya kalau di dalam kekristenan. Tetapi ya kita lihat ya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup tuh. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia bahkan. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya tuh. Jadi
Ya, kalau misalkan ada yang semacam itu, yang menimbulkan perpecahan, godaan-godaan, menarik, "Ini loh, saya yang ini, saya yang ini, saya yang ini." Itu menurut Tertius ya, sebagai sebagai orang yang, eee, memberikan suatu kontribusi dalam ayat itu memberikan kita nasihat ya, supaya menghindari pengajaran-pengajaran dan bahkan dia jelas loh, langsung kepada hindarilah kepada mereka gitu. Artinya beserta pengajarannya juga gitu, karena dijelaskan ada penekanan di dalam pengajarannya juga, yaitu ketika mereka tuh menimbulkan suatu perpecahan, godaan, gosip-gosip kayak gitu ya, gitu. Ya itu hindari aja itu nggak beres itu, ya. Karena dijelaskan juga menurut Tertius juga, itu bukan hanya melayani orang-orang yang tulus ingin mendengarkan sebetulnya, tapi melayani perut-perut mereka. Jadi hindari, itu menurut Tertius ya, bukan penafsiran saya pribadi loh. Jadi ingat ya, jangan salah ngira saya yang nafsirin ini, enggak. Kalau kamu tuh baca di ayat 22, itu kan kalau nggak salah sih 22 ya tadi ya, di ayat 22. Itu kayak yang menuliskan Tertius ya, rekan sekerja pengkabar Injil ya. Karena dijelaskan di awal itu, dia juga memberi salam kepada rekan-rekannya juga tuh kalau kalian baca di ayat 1 sampai 16 itu. Jadi ya itulah yang bisa kita uh, jadikan suatu refleksi atau perenungan. Jadi kalau misalkan itu uh, kalian mendengar hal-hal pengajaran-pengajaran yang aneh gitu ya, ketika memberitakan firman Tuhan tuh kayak kayak main-main gitu. Itu nggak boleh kayak begitu. Karena kita mengandalkan itu, pengetahuan itu bukan untuk hal yang main-main itu. Ya, bisa bedakan ketika kita berbicara terhadap teman atau saudara atau siapapun itu dalam konteksnya yang lain itu. Bukan sedang membicarakan mengenai firman Tuhan tuh. Tapi kalau sedang membicarakan mengenai yang terdapat di situ kebenaran, pantas nggak kita sebenarnya melakukan hal-hal seperti itu gitu. Kayaknya kalau menurut saya pribadi sih tidak pantas melakukan itu karena bisa dilihat itu bahwa tidak berbobotnya orang itu dalam pendewasaan mengenai iman kekristenan itu. Saya cuma menyarankan saja tidak semua pengetahuan itu berguna ya. Terus apa yang berguna? Ya firman Tuhan itu. Jadi jangan dipakai untuk main-main segala macam apalagi motivasinya tertuju untuk melayani perut-perut mereka sendiri itu. Jadi itu menurut saran dari Tertius ya, bukan penafsiran saya pribadi loh. Makanya kalau kalian ingin tahu ya baca gitu. Jangan cuman bisanya ngegosip, bisanya cuman ini segala macam tuh. Bisanya cuman ya kayak begitulah kerjaannya yang tidak sesuai gitu dalam hasil yang kita ingin kita bagikan atau kita sharingkan atau kita berbagi pengalaman bagaimana belajar mengenai firman Tuhan, belajar di dalam Alkitab tuh. Jadi jangan dipakai main-main gitu, karena keselamatan itu juga yang kamu peroleh juga itu bukan main-main gitu. Jadi bisa bedain gitu. Kalau lu pengen, kalau kamu ingin, mohon maaf ya, ini karena kebawa bahasa pergaulan, jadi ya mohon maaf ya, gitu. Jadi jangan sampai kita itu punya motivasi yang lain gitu. Kalau bisa bedakan konteksnya kita dalam dalam hal apa gitu kan. Jadi jangan kait-kaitkan dengan hal-hal yang menyangkut kepribadian orang dengan kita uh, dalam hal kita mengabarkan kabar baik ini. Sesuatu hal yang sangat bodoh sekali menurut saya ya, untuk dipraktekkan atau dipresentasikan kepada halayak publik gitu. Itu
tidak layak sekali ketika orang tuh melakukan itu. Apalagi dia notabene mengajari itu ataupun menjawab segala hal-hal yang mungkin ada orang tanyakan kepada dia, tetapi jawabannya ya saya tidak bisa menafsirkan hal itu. Ini menurut eh, saran dari Tertius dan peringatan dari Tertius ya sebagai orang yang menuliskan surat di ayat ini itu. Jadi mungkin cukup sekian dan semoga di video kali ini bisa bermanfaat dalam dalam kaitannya dalam dalam pengertiannya ya, terutama dalam pengertiannya hanya sekedar ingin sharing berbagi pengalaman dalam dalam pembelajaran Alkitab. Saya orang yang masih dalam tahapan-tahapan belajar, jadi saya ingin eh, memberikan sesuatu pengalaman saya dalam belajar bagaimana ketika saya belajar mengenai kitab-kitab yang terdapat di dalam Alkitab ya. Apa saja yang saya dapatkan, pengertian apa saja, esensi apa yang saya dapatkan juga banyak hal gitu. Jadi saya ingin sharing, bukan saya ingin menggurui atau ingin mengajari gitu. Tetapi itulah namanya berbagi pengalaman dalam belajar. Kalau soal pemberitaan Kristus itu sudah saya jelaskan di video-video selanjutnya. Ini kan bertahap ya secara gradual. Jadi kalian harus bisa membedakan hal-hal semacam ini gitu. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadilah terang dan garam untuk dunia ini. Jangan menjadi orang-orang yang menyembunyikan sesuatu hal yang busuk dan juga kemunafikan di dalam hati. Karena apa? Karena firman itu tidak akan berdiam di dalam diri seseorang. Kalau di hatinya itu apa ya, bukan timbul ya, tetapi terdapat namanya kebusukan dan kemunafikan di situ. Oke, itulah closing statement di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.